Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masito Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten mengenai ikhtisar sejarah bahasa Indonesia. Nah teman-teman, mau tahu bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Baik, langsung saja simak video berikut ini. Kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh George Samuel kebangsaan Inggris dengan menyebut Indonesia untuk menamai gugusan pulau di lautan Hindia. Namun para ilmuwan Eropa lebih sering menyebut dengan Melayu-nesia. Sekarang kata Indonesia dipakai sebagai sebuah nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau yang dikenal dengan istilah lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti-prasasti dari Kedukan Bukit Brangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Brangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 684 Masehi Bangka Barat. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perdagangan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai ikhtisar sejarah bahasa Indonesia. Semoga video seputar berbahasa dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.